Meti memutuskan untuk meninggalkan rumah setelah memikirkan kata yang jahat dari Ekadis, ibunya Akas. Damini pun memutuskan untuk ikut bersama Meti pergi meninggalkan Mumbai. Meti dan Damini masuk ke dalam bis dengan tujuan Jammu. Damini teringat masa lalunya bersama Icha. Ia menyesali kenapa Meti memiliki nasib yang sama seperti ibunya. Bis yang ditumpangi Meti dan Damini berhenti di lampu merah. Muhta tidak sengaja melihatnya. Meti dan Nenek Damini ada di dalam bis. Tanya Mukta. Muhta berusaha mengejar bis itu dengan bajai, tapi bajainya mogok di tengah jalan. Muhta pun menelpon Akas memberitahu kalau Meti tidak ada di rumah kakeknya melainkan sedang berada di dalam bis yang menuju luar kota. Damini juga ikut bersamanya. Akas pergi menyusul Meti. Ia menelpon ponsel Meti tapi Meti sengaja menolak panggilan dan mematikan ponselnya. Akas berusaha menghubungi lewat ponsel Damini, tapi Damini melakukan hal yang sama atas permintaan Meti. Ponsel mereka berdua mati sekarang. Akas kehabisan akal untuk mencari tahu keberadaan Meti dan Damini. Akas teringat kalau Muhta berkata bahwa Meti dan Damini sedang berada di dalam bis. Akas menghentikan sebuah bis mengira Meti ada di sana. Tapi bis yang dihentikan Akas itu bukanlah bis yang dinaiki Meti dan Damini. Akas datang ke rumah Thakur memberitahu kalau dia tidak bisa menemukan Meti dan Damini. Akas dan Ratore bergegas ke terminal bis setelah Muhta memberitahu plat nomor bis yang dinaiki Meti. Seorang pria yang bertugas menjual tiket di loket terminal bis memberitahu nomor ponsel supir bis tersebut. Kebetulan bis yang Meti naiki sedang berhenti di sebuah restoran pinggir jalan untuk istirahat, tapi Ratore dan Akas datang terlambat. Pelayan di restoran itu memberitahu bahwa Meti dan Damini sudah pergi menggunakan taksi. Damini dan Meti telah sampai di stasiun kereta api. Mereka masuk ke dalam kereta api menuju Jammu. Tiba-tiba ada seorang wanita membentangkan sajadah untuk melaksanakan ibadah sholat, tepat di depan Meti dan Damini. Meti memberikan segelas teh pada wanita itu, tehnya sedikit tumpah mengenainya. Meti meminta maaf dan menanyakan nama wanita itu, dan wanita itu menjawab, "Namaku Vida." Vida sedikit terkejut ketika Meti berkata bahwa dia ingin pergi ke Jammu. Meti dan Vida saling berbagi cerita, mereka cepat akrab. Suaminya Vida pergi ke gerbong yang tidak ada orang di sana, dan ia mengeluarkan bom dari dalam tas. Dia mengangkat telepon dari bosnya dan berkata, "Beritahu kapan harus meledakannya." Vida, istriku yang akan melakukannya. Dia akan menjadi seorang fidain, yang artinya wanita pelaku bom bunuh diri. Vida memberitahu Miti kalau dia adalah pelaku bom bunuh diri, tapi Miti menganggap itu hanya lelucon. Vida bicara dengan suaminya berdua saja di gerbong lain. Suaminya Vida berkata, "Kita sudah sangat dekat dengan Jammu. Tempat itu adalah target kita. Kau akan memakai bom di tubuhmu dan meledakkan gerbong ini, sementara aku akan berada di gerbong nomor 4 melakukannya. Ingat, tidak boleh ada kesalahan, kita akan mati bersama untuk misi ini." Vida pun mengangguk. Sementara itu Akas dan Ratore menyusul Meti ke Jammu menggunakan pesawat. Mereka juga harus melalui jalur darat dari bandara ke stasiun Jammu. Vida kembali ke tempat duduknya. Ia mengetahui tujuan Meti sebenarnya adalah ke Katra, tapi Meti turun di stasiun Jammu. Vida memaksa Meti dan Damini turun di stasiun Nangla saja, sebab stasiun Nagla berada satu stasiun sebelum Jammu. "Kau akan turun di Nangla kan?" tanya Vida. "Aku tidak akan menyesatkanmu. Aku sudah menganggapmu temanku. Kalian lebih baik turun saja di stasiun Nangla, karena jalur Nangla lebih cepat tujuan ke Katra daripada turun di stasiun Jammu," ujar Vida. Miti akhirnya setuju setelah Vida sedikit memaksanya. Vida dipanggil suaminya ke gerbong lain. Ia sudah siap dipakaikan rompi penuh dengan bom.
Sementara itu Meti dan Damini turun di stasiun Nangla. Vida mengucapkan salam perpisahan kepada mereka. Miti tiba-tiba meminta Damini menunggu sebentar. Ia ingin membelikan gorengan untuk Vida, karena sebelumnya Vida berkata gorengan di Nangla sangat lezat. "Aku membelikan gorengan ini untukmu Vida," ujar Meti. Vida terharu dengan sikap manis Meti. Ia melepaskan kalungnya dan mengikatnya di lengan Meti untuk penangkal bala. Ketika Meti hendak turun dari kereta api, selendangnya tersangkut, sehingga ia terlambat turun, karena kereta api telah jalan. Meti berdiri di pinggir gerbong berteriak memanggil neneknya. Damini berlari mengejar kereta api itu sambil terus berteriak-teriak menyebutkan nama Meti. Akhirnya Damini menyusul Meti menggunakan taksi. Di perjalanan menuju stasiun Jammu, Vida meminta maaf kepada Miti dan tepat sebelum kereta sampai di stasiun Jammu, Vida menekan tombol remote untuk meledakkan bomnya. Damini yang lebih dulu sampai di stasiun Jammu menggunakan taksi. Ia shock melihat kereta api yang ditumpangi Meti itu meledak dan hancur. Damini teringat bagaimana Miti berteriak panik saat terjebak di dalam kereta api itu. Tak berapa lama kemudian Akas dan Ratore tiba di stasiun Jammu dan bertanya, "Meti di mana?" Damini menunjuk ke arah kereta yang baru saja meledak. Damini kemudian menceritakan bagaimana ia dan Meti bisa terpisah, dan Meti ikut jadi korban kereta api yang meledak karena bom bunuh diri. Akas yang dan Ratore begitu shock mendengar cerita Damini. Akas berkata, ia berjanji akan segera menemukan Miti segera. Mereka berusaha mencari Miti di sekitar ledakan. Ekadis dan Sakran datang ke rumah Thakur setelah melihat berita TV tentang ledakan kereta api di stasiun Jammu. "Kenapa ini harus terjadi?" tanya Ekadis. "Hentikan dramamu itu." Mukta mengatakan, "Meti pergi hanya karena kau. Aku tahu kau sangat licik. Kau pasti telah melakukan sesuatu yang membuat Meti pergi meninggalkan rumah." Akas dan Rator belum bisa menemukan tanda keberadaan Meti hingga malam hari. "Nenek, aku pasti akan menemukan Meti. Aku tahu dia baik-baik saja, dimanapun dia berada," ujar Akas. Damini pun berkata dengan marah, "Apa kau bahagia sekarang? Kau hanya menginginkan seorang anak yang tidak bisa diberikan Meti kepadamu karena keguguran. Kukira kau mencintainya dan memahami rasa sakitnya. Ini adalah hubungan antara suami dan istri. Kau lebih menginginkan seorang anak daripada kasih sayang Meti. Jangan coba-coba mengatakan kalau kau sangat mencintai Meti. Kau tidak mencintainya sehingga Meti harus meninggalkan rumah. Sekarang aku tidak butuh simpati darimu. Pergi kau dari sini," ujar Damini dengan kemarahannya.